berselisihlah dua malaikat guys. Yang pertama malaikat azab, yang kedua malaikat rahmat. Jadi kata malaikat azab, si orang ini tidak pernah berbuat kebaikan sama sekali, maka akan aku bawa dan akan aku giring dia ke neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat sharing info, welcome back again to my channel. Di sharing info pagi ini saya akan mencoba untuk berjalan di pagi hari Minggu guys. Tapi sebelum dilanjutkan, seperti biasa kita akan berdoa dulu seperti hari-hari sebelumnya untuk kelancaran dan keselamatan motovlog kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Oke, sobat sharing info dimanapun berada, di pagi minggu yang cerah ini, setelah seminggu kemarin saya tidak nge-vlog guys, karena 2 hari saya nge-vlog jauh-jauh guys, ternyata gagal hasilnya. Waduh, itulah perjalanan seorang motovlogger guys. Sudah nyari spot yang bagus, sudah menyiapkan materi, dan sudah berjalan dengan pengorbanan. Akhirnya guys, saat selesai nge-vlog ternyata tidak ter-record guys. Aduh, luar biasa. Ya mungkin kalian yang punya pengalaman seperti saya, boleh di-share ya di kolom komentar guys. Siapa tahu ada cerita di balik itu semua yang unik ya. Oh, mantap guys. Pagi ini saya akan mencoba berjalan menuju jalan Mangkalaya guys ya, yang nanti akan tembus ke jalur lingkar selatan ya. Jalanan padat di hari Minggu ini karena kemarin long weekend ya, setelah cuti bersama. Padat sekali. Saya doakan kalian semuanya semoga sehat selalu guys, banyak rezekinya, dan dilancarkan segala urusan serta aktivitasnya. Amin Allahumma amin. Aduh, padat sekali guys. Oke guys, kita sudah memasuki jalan raya nasional. Kita akan berbelok ke sebelah kiri menuju jalan Mangkalaya, dan nanti kita akan tembus ke jalur lingkar selatan guys. San Mori Solo di pagi hari ini. Jadi di motovlog saya ini guys, di motovlog sharing info ini berbeda dengan motovlogger yang lain, karena saya menyajikan konten dakwah guys, sesuai hobi ya. Hobi saya memang riding santai, tetapi sambil diselingi dakwah guys ya. Siapa tahu mengingatkan diri saya pribadi dan juga mengingatkan diri kalian semua guys ya. Jadi intinya konten sharing info ini konten dakwah yang menyuguhkan ragam informasi seputar ya ajakan menuju kebaikan. Jadi dakwah itu kan menyuruh kepada kebaikan. Walaupun yang nyimak atau yang nonton misalkan hanya 1, 2, 3 orang, bagi saya nggak masalah guys, selama konten dakwah ini bisa tersebar ke orang dan orang tersebut mengamalkan apa yang saya sampaikan, insya Allah pahala akan saya dapatkan guys, dengan tidak mengurangi pahala orang yang mengamalkan tersebut. Begitu guys ya. Jadi saya tidak semata-mata mencari subscriber atau penonton yang banyak guys. Ya kalaupun ada itu alhamdulillah bonus ya dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas saya adalah menyampaikan, karena sekali lagi setiap manusia adalah dai atau penyeru, maka wajib untuk kita menyampaikan kebaikan walaupun cuma 1 ayat guys. Tentunya
saya pribadi mengamalkan apa yang akan saya sampaikan, guys ya. Jangan sampai kita dibenci Allah lantaran kita menyuruh orang lain berbuat baik, tetapi kita tidak melaksanakannya. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Begitu ya, dalam Al-Quran Allah menjelaskan. Jangan sampai kita menyuruh orang berbuat kebaikan sementara kita sendiri tidak melakukannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, guys. Jadi di sharing info ini, guys, di motovlog sharing info ini, selain saya mengingatkan diri pribadi, juga mengajak untuk semua, yuk sama-sama menuju berbuat baik, guys. Karena hidup di dunia ini, guys, ya sementara lah, kita hanya singgah di perantauan yang disebut dunia ini. Karena tempat kembali kita yang seutuhnya, yang hakiki adalah nanti, guys, negeri akhirat ya, yang abadan abada, langgeng, tidak akan pernah ada kematian lagi, guys, nanti ya. Jadi kalau di dunia ini hanya sementara, makanya daripada saya ngonten yang tidak berfaedah, lebih baik saya berfaedah ya, mengonten sesuatu yang berfaedah seperti ini, guys ya, mudah-mudahan. Oke, guys, sambil riding santai menuju jalan Makalaya, tembus ke jalur nanti ya, ke jalur lingkar selatan. Nah itu sebentar lagi. Konten motovlog sharing info ini, saya akan mengulas sedikit tentang sebuah kisah, guys. Sekali lagi, bahwa kita manusia ini akan kembali kepada Sang Pencipta kita, guys. Seluruh makhluk ya, seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama manusia khususnya ya. Kita akan kembali ke Sang Pencipta. Oh, makasih bang. Akan kembali ke Sang Pencipta, di mana seluruh amal perbuatan manusia, guys, selagi hidup di dunia ini pasti akan Allah mintai pertanggungjawaban kelak, ya. Oleh karenanya, yuk sama-sama kita perbaiki diri, guys. Sama-sama kita introspeksi diri. Kalau kita punya salah, itu wajar, guys. Karena sifat manusia itu al-insan mahallul khata wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Tetapi karena manusia memiliki sifat salah dan lupa, tentunya terkadang kita melakukan perbuatan baik, terkadang juga kita melakukan perbuatan yang keliru. Tetapi, guys, jangan pernah takut ya akan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapapun besar dosa kita, seberapapun besar kesalahan kita, lautan maghfirah Allah itu lebih luas daripada dosa yang kita lakukan, guys. Dengan syarat bahwa kita benar-benar menyesali perbuatan dosa kita, guys, dan berjanji untuk tidak mengulanginya kembali. Begitu, guys ya. Nah, saya akan membacakan sebuah kisah, guys ya, yang pernah saya kaji ya di pengajian-pengajian ataupun membaca dari berbagai referensi, bahwa dulu itu ada, oh sebentar, guys, itu gunung apa ya, Gunung Sunda ya, indah sekali, guys, Gunung Sunda. Oke, lanjut, guys ya. Dulu itu ada seorang laki-laki yang punya dosa begitu banyak, guys. Si laki-laki ini pernah membunuh 99 jiwa, guys. Bayangkan, membunuh satu jiwa aja dosanya sama dengan membunuh seluruh manusia di muka bumi, guys. Tetapi si orang ini telah membunuh sebanyak 99 jiwa. Karena dia ingin melakukan taubat, maka dia mendatangi seorang yang paling berilmu di negeri tersebut. Singkat cerita, orang ini bertemu dengan orang yang paling berilmu, guys. Lalu dia bertanya, wahai Fulan, kalau menurut kita ya, mungkin wahai bapak, atau wahai syekh, atau wahai orang yang paling berilmu, saya sudah membunuh 99 jiwa. Apakah kiranya Tuhan akan mengampuni dosa-dosa saya? Maka, guys, si orang yang paling berilmu itu menunjukkan kepada seorang pendeta. Kata si orang yang paling berilmu itu,
Coba kamu pergi ke seorang pendeta, barangkali si pendeta itu memiliki jawaban. Akhirnya guys, si orang yang membunuh 99 jiwa tadi berangkat menemui si pendeta. Sesampainya di si pendeta tersebut, dia menyampaikan maksudnya, wahai pendeta, saya telah membunuh 99 jiwa. Apakah mungkin Tuhan memaafkan kesalahan saya dan menghapus dosa-dosa saya? Jawaban si pendeta apa guys? Oh tidak, Tuhan tidak akan mengampunimu. Akhirnya si orang tersebut membunuh si pendeta itu guys. Jadi genap sudah 100 jiwa oleh si laki-laki itu dibunuh guys. Kemudian si laki-laki yang telah membunuh 100 orang itu kembali dia mendatangi seorang yang paling berilmu di negerinya guys. Wahai orang yang paling berilmu, wahai orang yang paling berilmu, apakah saya bisa bertobat kepada Allah karena saya telah membunuh 100 jiwa? Kata si laki-laki tersebut, kata seorang yang paling berilmu tersebut, oh bisa. Kamu harus meninggalkan daerahmu, di mana daerahmu itu tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah, dan daerahmu itu tidak layak untuk kamu berubah menuju lebih baik. Oleh karena kamu tinggalkan, dan kamu harus pergi menuju sebuah tempat, di mana tempat itu berkumpulnya orang-orang solih yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi si laki-laki pembunuh 100 tadi bertanya kepada seorang yang berilmu itu untuk meyakinkan kedua kalinya, apakah mungkin Tuhan akan mengampuni dosaku yang telah membunuh 100 jiwa? Kata seorang yang paling berilmu, betul, Tuhan bisa mengampunimu, tetapi engkau harus pergi menuju sebuah tempat tersebut. Akhirnya guys, dengan tekad yang bulat untuk bertobat, si laki-laki yang pembunuh 100 jiwa itu bergegas ingin menuju tempat yang dimaksud oleh orang yang paling berilmu tersebut. Di tengah perjalanan guys, singkat cerita, si laki-laki ini meninggal dunia guys. Jadi belum sampai kepada daerah yang dituju untuk bertobat tersebut, si laki-laki ini meninggal dunia. Kemudian berselisihlah dua malaikat guys. Yang pertama malaikat azab, yang kedua malaikat rahmat. Jadi kata malaikat azab, si orang ini tidak pernah berbuat kebaikan sama sekali, maka akan aku bawa dan akan aku giring dia ke neraka. Tetapi si malaikat rahmat berkata, orang ini telah menuju tobat, orang ini telah memiliki niat untuk bertobat, sehingga aku akan membawanya. Guys, di tengah kebingungan dua malaikat tersebut, datanglah salah satu malaikat yang berwujud manusia untuk menenangkan kedua pertikaian malaikat tersebut, antara malaikat rahmat dengan malaikat azab guys. Kemudian si malaikat yang menyerupai manusia tersebut meletakkan si mayat laki-laki pembunuh tersebut di tanah. Kemudian kata si malaikat yang menyerupai laki-laki, yang menyerupai manusia itu, dia berkata, aku letakkan si mayat orang ini dan kau silakan ukur mana jarak yang paling dekat, maka itulah yang akan menjadi pertimbangan. Akhirnya guys, diukurlah si mayat laki-laki tersebut, jarak dari tempat dia meninggal menuju tempat yang dituju ternyata lebih dekat guys daripada jarak dia ke tempat semula. Maka malaikat rahmat membawanya guys. Nah itu guys ya. Jadi dari kisah tadi, walaupun kita memiliki dosa yang banyak sekali misalkan, tetapi karena kita memiliki niatan yang kuat untuk bertobat, lautan maghfirah Allah itu lebih luas daripada dosa yang kita lakukan, dengan catatan bahwa kita benar-benar ingin bertobat menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, mantap guys ya. Sehingga Allah berfirman guys di surat Ali Imran ayat 133, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, bergegaslah kalian semuanya, ila maghfiratin, terhadap ampunan atau maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Allah telah menyiapkan surga guys
yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Wa'idat lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi guys, walaupun kita memiliki dosa yang berlimpah ruah, tidak karuan dosa kita, tetapi selagi kita benar-benar memiliki niat yang kuat untuk bertobat kepada Allah, insya Allah guys, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita guys, karena Allah itu maha luas ampunan buat kita. Dengan sungguh-sungguh kita bertobat, insya Allah Allah akan mengampuni dosa kita guys. Oh mantap ya. Motovlog jalan-jalan sambil berdakwah guys di jalanan. Saya tidak peduli dengan orang yang menuai saya, karena saya sudah ngoceh di jalanan sendirian guys. Tidak apa-apa, yang penting dakwah ini tersampaikan. Siapa tahu ada di antara kalian yang memang tergugah hatinya untuk melakukan bersegera menuju ampunan Allah guys. Walaupun cuma 1-2 orang yang mengamalkan, insya Allah kita akan sama-sama mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala guys ya. Jadi tolong didukung guys channel ini supaya dakwah ini terus berkembang. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan guys ya, karena saya harus berkonsentrasi antara mengendarai dengan menyampaikan materi dakwah sambil riding ini guys ya, bersama si Gaby tentunya guys ya, Ninja 2,5 Fi. Oh mantap guys, hari Minggu pagi ini berkeliling-keliling sambil berdakwah ya. Ini hanya sebatas hobi guys ya. Saya menyampaikan apa yang saya bisa, insya Allah akan mendapat keberkahan buat kita semuanya guys. Saya doakan semoga kalian yang sedang beraktivitas atau memiliki rencana apapun, Allah segera kabulkan, dan mimpi-mimpi kalian semua segera Allah wujudkan dengan segera. Amin. Allahumma amin. Barangkali itu guys yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekali lagi tolong didukung ya channel ini supaya dakwah ini terus berkembang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.